gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Pagiku cerahku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Kusnadeta, SPD dari SD 51 Kaur, Provinsi Bengkulu. Sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 dari Universitas Pakuan Bogor. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran pada kelas 2, tema 7 kebersamaan, subtema 4 kebersamaan di tempat wisata, pembelajaran 1. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa tertulis, mengerti maaf. Guruku, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Coba, siapa yang sudah sarapan pada pagi hari ini? Ya, sudah sarapan semua ya. Sebaiknya kita itu sebelum berangkat ke sekolah, kalian itu sudah sarapan ya, supaya badan kalian itu tetap sehat dan semangat dalam mengikuti mata pelajaran di sekolah ya. Coba, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, seperti biasa kita membaca doa terlebih dahulu. Coba ketua kelasnya dipimpin doanya terlebih dahulu ya. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, baca doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan dengan adanya doa kita pada pagi hari ini, pembelajaran kita akan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Hadir semua. Ya, kalau hadir semua, sekarang Ibu cek satu persatu ya. Yang pertama Azarin, Hadir, Bu. Arsil, Hadir, Bu. Aziza, Hadir, Bu. Akila, Hadir, Bu. Bima Saputra, Haris, Hadir, Bu. Jesse Adela, Hadir, Bu. Lydia Bella, Hadir, Bu. Latifah Tusadia, Hadir, Bu. Marcella Nanda Aurelia, Morgan, Hadir, Bu. Najib, Hadir, Bu. Naurel, Rahel, Hadir, Bu.
Najwa. Ya, alhamdulillah ya, pada pagi hari ini kalian hadir semua ya. Coba untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kalian terhadap bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu wajib kita, yaitu lagu wajib nasional Indonesia Raya. Coba anak-anak untuk berdiri sebentar ya. Cerita dalam fabel merupakan cerita fiksi atau merupakan cerita karangan penulis. Iya, cerita dalam fabel itu merupakan cerita fiksi atau merupakan cerita karangan dalam penulis. Itu adalah cuman cerita ya, cuman curhatan isi hati dari penulis cerita tersebut. Kemudian tokoh yang ada di dalam fabel adalah hewan. Ya, hewan tokoh yang ada dalam fabel atau tokoh yang ada di dalam cerita tersebut itu adalah hewan. Kemudian hewan dalam fabel biasanya memiliki sifat atau watak seperti manusia. Kemudian kata sapaan
adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang saat berbicara dalam sebuah fabel. Kata sapaan dapat dijumpai pada kalimat yang diucapkan oleh tokoh. Coba, siapa yang bisa membacakan paragraf yang kedua? Paragraf yang kedua. Coba, Kahira, ya. Kata sapaan digunakan agar kalimat yang diucapkan terdengar lebih santun. Saat kita berbicara, kata sapaan ada beragam bentuk, antara lain nama, kedudukan, dan dalam keluarga, gelar atau jenis pekerjaan seseorang. Iya, itu adalah kata sapaan ya. Kemudian sapaan dalam fabel. Ya, kata sapaan dapat diucapkan dengan menyingkat nama tokoh dalam cerita. Kata sapaan dapat digunakan untuk menunjukkan bentuk keakraban dalam cerita. Kata sapaan biasanya terdapat pada bagian percakapan tokoh dalam cerita. Nah, kemudian ini adalah menuliskan kalimat menggunakan kata sapaan. Kata sapaan digunakan saat berbicara langsung dengan dengan lawan bicara. Kata sapaan digunakan agar kalimat yang diucapkan terdengar lebih sopan. Ketika menulis cerita berdasarkan gambar, kita harus memperhatikan tokoh dan peristiwa yang terjadi pada gambar. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan penggunaan kata sapaan pada ungkapan dalam cerita. Nah, di situ ada, perhatikan contoh berikut. Di situ ada hewan apa namanya di situ? Rusa. Iya, rusa dan Monyet. ya. Keberagaman tempat wisata. Kesukaan Indonesia kaya akan tempat wisata. Ada tempat wisata dalam, alam, dan buatan ya. Contoh itu ada tempat wisata alam antara lain pantai, danau, dan air terjun. Contoh tempat wisata buatan antara lain kebun binatang dan museum. Kemudian ini ada keberagaman tempat wisata kesukaan teman di sekolah. Nah, Indonesia memiliki banyak tempat wisata yang menarik. Keberagaman tempat wisata kesukaan seseorang biasanya sesuai dengan kegiatan sesukanya. Berdasarkan tujuan kegiatannya, tempat wisata di Indonesia dapat dikelompokkan sebagai berikut: tempat wisata edukasi atau pendidikan seperti museum dan planetarium, tempat wisata rekreasi seperti pantai dan air terjun. Di sini ada keberagaman suku bangsa teman di sekolah ya. Keberagaman suku bangsa teman di sekolah. Masyarakat Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa. Setiap suku di Indonesia memiliki kebudayaan yang khas. Kebudayaan itu antara lain ditunjukkan melalui bahasa daerah, pakaian adat, kesenian daerah, dan adat istiadat. Sikap saling menghormati adalah kunci kerukunan dan persatuan masyarakat Indonesia hingga saat ini. Nah, ini adalah keberagaman suku bangsa teman di sekolah. Ya, perhatikan contoh suku bangsaku, bangsa Indonesia berikut ya. Nah, di sini ada Pulau Sumatera, suku bangsanya ada Batak, contohnya salah satunya Toba, Nias. Kemudian kalau Jawa ada Sunda, Kalimantan ada Ngaju atau Dayak. Kemudian yang keempat Sulawesi ada Minahasa, Gorontalo. Papua ada Asmat, Dani. Kemudian Bali dan Nusa Tenggara ada Bali, Sasak, Sumba, Lontong, Flores, dan Sumbawa. Kemudian ini ada keberagaman agama di sekolah, ya. Nah, perhatikan tabel keberagaman agama di Indonesia berikut ya. Islam
Islam. Kalau kita di sekolah ini mayoritas agama apa? Mayoritas agama Islam ya. Tempat ibadahnya kalau Islam itu masjid. Hari rayanya ada hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, tahun baru Hijrah dan Isra Mi'raj. Kemudian Kristen, tempat ibadahnya gereja. Hari besarnya hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, kenaikan Isa Al-Masih. Kemudian yang ketiga yaitu Katolik ya. Gereja, hari Natal, hari besarnya, hari Jumat Agung, hari Paskah, kenaikan Isa Al-Masih. Hindu, ada tempat ibadahnya apa Hindu? Hari besarnya hari apa? Iya, hari Nyepi, hari Saraswati, hari Pagewesi. Kemudian Buddha, hari tempat ibadahnya apa? Wihara ya, hari besarnya hari Waisak, hari Asada, hari Katina. Kemudian Konghucu, tempat ibadahnya apa? Klempeng. Ya, hari besarnya apa? Tahun baru Imlek. Adalah sebagai berikut. Cerita dalam Fabel merupakan cerita fiksi atau merupakan cerita karangan penulis. Tokoh yang ada di dalam Fabel adalah hewan. Hewan dalam Fabel biasanya memiliki sifat atau watak seperti manusia. Kata sapaan dalam Fabel. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang saat berbicara. Dalam sebuah fabel, kata sapaan dapat dijumpai pada kalimat yang diucapkan oleh tokoh. Kata sapaan digunakan agar kalimat yang diucapkan terdengar lebih santai. Menuliskan kalimat menggunakan kata sapaan. Kata sapaan digunakan saat berbicara langsung dengan lawan bicara. Kata sapaan juga bisa kita tuliskan dalam bentuk kalimat. Saat menulis, kita gunakan bahasa yang mudah dipahami. Berikut contoh membuat kalimat menggunakan kata sapaan. Contoh pertama, aku harap besok kalian datang di acara ulang tahunku. Contoh kedua, ayo kita bermain bola di lapangan Debbie. Contoh ketiga, apa yang sedang kau lakukan? Kata sapaan dalam teks fabel. Ketika menulis cerita berdasarkan gambar, kita harus memperhatikan tokoh dan peristiwa. Bunga-bunga di pohon itu lama-kelamaan menjadi layu. Tidak ada satupun buah yang tumbuh di pohon. Mengapa hanya pohonku saja yang belum berbuah? Geluh tupai. Tupai pun bertanya kepada temannya yang tinggal di pohon sekitar. Teman-teman, aku lihat di rumah kalian banyak buah yang tumbuh. Bagaimana bisa? Tanya tupai. Apakah tidak ada lebah yang datang ke pohonmu? Tanya kera. Beberapa waktu lalu, ada lebah yang mendatangi pohonku untuk mencari makanan. Namun, aku mengusirnya karena aku kira ia merusak pohonku. Ucap tupai.
Teman-teman tupai pun menjelaskan bahwa sikap tupai kepada lebah itu salah. Tupai pun menyesali perbuatannya. Ia pun pergi ke sarang lebah untuk bertemu lebah yang dahulu pernah diusirnya. Saat bertemu lebah itu, tanpa ragu, tupai langsung meminta maaf. Ia berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Lebah pun memaafkan tupai. Ayo jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apa yang diinginkan lebah dalam cerita tersebut? Pertanyaan kedua, peristiwa apa yang dialami oleh tokoh tupai dan lebah dalam cerita tersebut? Ketiga, tulislah kata sapaan yang diucapkan oleh lebah. Apa arti dari kata sapaan? Iya, coba siapa yang bisa menjawabnya? Kata sapaan itu tadi apa? Ya, kata sapaan tadi itu apa? Coba siapa yang bisa menjawabnya? Ya, coba Sadia. Sopan ya, kata yang sopan yang harus kita ucapkan. Misalkan apa tadi Pak Is? Apa arti dari kata sapaan? Iya, kata sapaan itu adalah kata-kata ucapan yang sopan ya. Misalkan contohnya, sedang apakah kamu? Ya, itu adalah kata sapaan yang sopan. Ya, kalian harus kalau berbicara itu harus sopan ya. Sekarang kita ada lagi ya video pembelajaran yang kedua. Satu. Assalamualaikum. Coba diperhatikan ya. Anak-anak kelas 2 yang disayangi Allah, kita akan kembali belajar kita hari ini. Kita sampai kepada tema 7 kebersamaan sub pelajaran PPKN. Kamu tidak suka pergi ke pantai. Bagaimana sikapmu? Sikapmu atau sikap kita seharusnya adalah menghargai kesukaan teman kita. Anak ini buktinya anak gambar anak main di pantai. Pertanyaan 1, apa menyukai kelinci? Ayu menyukai kupu-kupu, Bayu menyukai gajah. Meskipun hewan kesukaan mereka berbeda-beda, mereka tetap menjalin hubungan dan saling menghargai. Itu kesukaan hewan yang berbeda namanya. Kemudian jawablah pertanyaan berikut dengan benar. 1. Siapa nama teman-teman? Bagaimana cara mereka menyikapi perbedaan kesukaan? Cara mereka menyikapi perbedaan kesukaan adalah mereka tetap menjalin kerukunan dan saling menghargai. Anak-anak semuanya saling menjaga kerukunan dan menghargai walaupun berbeda kesukaan itu akan sangat bermanfaat. Di antaranya manfaatnya adalah saling menerima perbedaan. 2. Bisa tukar pengalaman. Dan 3. Bisa menghibur antara satu dengan teman lain. Selanjutnya anak, coba tuliskan tentang hewan kesukaanmu dan apa alasannya kamu suka pada hewan tersebut. Lakukan hal itu secara bergantian dengan temanmu. Mintalah temanmu untuk memberikan tanggapan. Kalian bisa lewat chatting WA, lewat Instagram, lewat YouTube atau lewat video call. Silakan ya. Jangan lupa tetap harus saling menghargai antar kesukaan yang satu dengan teman yang lain. Dan agar tetap hati kita tetap bahagia.
Ya, gajah, ada jerapah, ya, ada rusa, ya. Di situ tadi ya. Nah, di situ tadi ada sebuah cerita. Doni katanya suka kucing, Ani katanya suka gajah. Nah, berarti Ani dan siapa tadi? Siapa tadi? Ani dan Doni tadi berbeda ya kesukaannya. Ada yang suka kucing, ada yang suka gajah. Berarti perbedaan itu adalah perbedaan karakteristik. Ya, itu adalah perbedaan karakteristik. Karakteristik itu Ani suka kucing, Doni suka gajah. Nah, itu adalah berbeda ya. Tetapi walaupun berbeda-beda, tetapi tujuannya tetap sama, harus hidup rukun. Sama juga sama kalian di sekolah. Yang berbeda, misalkan ada yang kulit hitam, ada yang kulit putih, ada yang rambut lurus, ada yang rambut keriting. Tetapi itu adalah kalian itu harus hidup rukun. Walaupun kalian itu berbeda karakteristik, ya, tetap rukun, tidak boleh bermusuhan. Nah, di sini ibu akan membagikan LK. Nanti untuk kelompok 1 ya. Coba kelompok ini gabung sini ya. Meja ini gabung sini. Gabung sini. Kursinya saja ditarik. Kursi ditarik sini.
Coba siapa yang kelompoknya sudah selesai? Tolong kita presentasi berdua kelompoknya maju ke depan ya. Coba sedia dipresentasikan hasil kerja kelompoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Toko yang terdapat dalam video, tupai dan lebah, berwisata ke kebun binatang. Kalimat sapaan yang mengandung kata sapaan dalam video. Kata yang sopan, lebah mengambil makanan di dekat rumah tupai. 1. Keberagaman karakter fisik, rambut, keriting dan lurus, kuat lemah. Bentuk tubuh, putih, hitam, kurus, gemuk. Jenis kelamin, perempuan, laki-laki. Ya, coba tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2, coba dipresentasikan ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil kelompok kami. Banyak. Kemudian masalah perbedaan karakteristik ya, masalah karakteristik. Misalkan tadi ada sebuah video di sebuah kebun binatang, ada Doni, tadi ada Ani, dia berbeda hewan kesukaannya ya. Ani misalkan contohnya suka binatang zebra, Doni suka binatang gajah. Nah, berarti itu adalah perbedaan karakteristik ya. Itu adalah perbedaan karakteristik masalah kesukaan ya. Kesukaan yang ada di kebun binatang. Di kebun binatang itu ada beberapa binatang ya. Nah, jadinya kalian itu beda kesukaannya. Ada yang suka kucing misalkan ya, ada yang suka rusa. Nah, itu adalah perbedaan dari karakteristik. Kemudian, perbedaan karakteristik berada di sekolah. Misalkan kalian di sekolah itu ada beberapa teman kalian ini kan berbeda, misalkan fisiknya ada kulit putih, ada kulit hitam, ada rambut keriting, ada rambut lurus. Itu adalah perbedaan karakteristik ya. Walaupun berbeda karakteristik, tetapi kita harus tetap hidup rukun, saling hormat menghormati dan saling menghargai ya. Coba apa yang kalian suka pada pembelajaran pada pagi hari ini? Kita suka apa kalian? Ya, suka semua ya. Tentang masalah kata sapaan, apa namanya, tentang perbedaan karakteristik. Berarti kalian menyukai ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya. Sekarang pembelajaran kita pada pagi hari ini cukup batas ini dulu. Sekarang kita menutupnya dengan membaca doa ya. Coba ketua kelas dibaca doanya. Dipimpin doanya ketua kelas. Saya teman-teman, kita pulang baca doa mula. Bismillahirrahmanirrahim.
garing